Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, ayo coba Mas Arga dipimpin doa untuk kegiatan belajar hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Tidak. Semua masuk ya? Alhamdulillah semua masuk, semua sudah sehat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kalian akan belajar tentang apa? Tadi sudah absen? Sudah absen belum tadi? Ada Google Form? Sudah absen ya. Tadi sudah download LKPD sama Handout belum? Yang kemudian share melalui Google Classroom? Sudah. Ya, oke, bagus. Nah, sekarang kalian belajar tentang apa? Uji? Iya, tentang darah. Iya, golongan darah. Iya. Oke, kemudian share dulu. Nah, di sini ada sistem golongan darah. Nah, tujuan pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah melalui video yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis sistem penggolongan darah A, B, O, dan sistem resus. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi proses transfusi darah. Lalu yang ketiga, melalui input learning, peserta didik dapat menggolongkan darah sistem ABO secara benar untuk membiasakan sikap mandiri, berpikir kritis, percaya diri, tanggung jawab, dan teliti. Oke, selanjutnya saya share dulu. Pembelajaran kemarin masih ingat? Kemudian tanya, kenapa Masih. darah itu warnanya merah? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ya darah itu warnanya merah? Siapa? Ya, sebutkan nama. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Amanda. Amanda, coba diulangi. Ya. Apa tadi? Kenapa darah warnanya merah? Karena mengikat hemoglobin. Iya, karena di dalam darah itu mengikat hemoglobin atau mengandung hemoglobin. Iya. Selanjutnya yang kedua. Dia tanya, lebih bagus mana antara warna darah yang merahnya terang sama darah yang merahnya gelap? Lebih bagus mana? Terang. Tadi siapa yang bilang terang? Kita semua bilang terang. Saya, Bu. Siapa namanya? Sebutkan. Siapa? Pramudia. Ya, kenapa alasannya Pramudia? Kenapa lebih bagus warnanya merah terang? Karena darah yang berwarna merah terang adalah karena yang kaya akan oksigen. Ya, betul. Jadi, darah itu yang warnanya merah terang itu adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan
Iya, sedangkan darah yang warnanya merah gelap itu mengandung sedikit oksigen. Ya, betul. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya, apa itu golongan darah? Ada yang tahu? Apa tuh? BO. A, B, O, B. B, BO. O, ABO dan RH. ya. Jadi ada dua jenis penggolongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O, lalu RH. Oke, masih ingat? Selanjutnya, apa itu fungsi darah? Menghangat oksigen. Ya, Penny, yang jelas Penny. Oksigen dari paru-paru. Ke seluruh sel-sel tubuh. Kuman penyakit. Bukan pembekuan darah. Dapat menjaga kestabilan suhu tubuh. Ya, nah di sini ada fungsi dari darah. Yang pertama adalah sel-sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan seluruh sel-sel tubuh. Betul, membunuh kuman-kuman penyakit, melakukan pembekuan darah, dan menjaga kestabilan suhu. Iya, Febianti, betul. Tadi sudah dibaca handout-nya ya? Iya. Ya, bagus. Sudah belajar semua berarti. Nah, selanjutnya kalian perhatikan video yang Budian putar. Nah, anak-anak, sekarang akan Budian tampilkan video tentang uji golongan darah. Silakan kalian perhatikan ya. Manusia itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah semua baik ya. Ya, kemudian pada penjelasan Ibu yang lalu bahwa golongan darah manusia itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe ABO, kemudian yang kedua adalah tipe MN. Secara umum kita mengetahui tipe golongan darah adalah sistem ABO. Golongan darah A, B, AB dan O. Hari ini kita akan melakukan uji golongan darah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang uji golongan darah. Sebagaimana yang Ibu jelaskan minggu lalu bahwa golongan darah manusia terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah golongan sistem MN. Yang kedua adalah golongan ABO, yaitu golongan darah A, B, AB dan O. Nanti hari ini kita akan mengetahui golongan darah kita ini apa. Misalnya ibu mungkin golongan darahnya A. Kemudian Rusdi kira-kira apa? Oh, Rusdi ternyata golongan darahnya O. Baiklah anak-anak, apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan uji golongan darah? Ini adalah peralatan yang kita butuhkan ketika akan melakukan uji golongan darah. Yang pertama ini namanya lancet blood atau jarum tusuk atau jarum suntik. Ya, ini nanti digunakan untuk menusuk agar darah kita bisa keluar, kemudian kita taruh di bahan alat yang kedua. Ini namanya kartu golongan darah. Biasanya praktikumnya menggunakan kaca objek, sekarang kita ganti menjadi kartu golongan darah, di mana dalam kartu ini sudah ada 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan ini adalah resus. Golongan darah ini untuk menunjukkan resus kita apa, apakah resus negatif ataukah resus positif. Kemudian bahan kita berikutnya adalah alkohol swab. Ini gantinya alkohol yang biasa kita pakai untuk membersihkan luka. Untuk uji golongan darah kali ini kita menggunakan alkohol swab. Nah, inilah yang paling penting dari bahan kita hari ini. Ini namanya adalah agglutinogen. Di sini ayo Ibu tunjukkan, yang warna biru adalah agglutinogen A,
Kemudian yang warnanya kuning ini adalah aglutinogen B. Kemudian yang putih ini adalah AB. Satu lagi ini apa? Inilah yang digunakan untuk mengetahui apakah jenis resus kita. Kita ini orang Asia, umumnya resusnya adalah positif. Nanti kalau kita ketemu bule, kemudian kita lihat golongan darahnya, loh Bu, ini kok resusnya negatif? Iya, beberapa dari orang bule itu resusnya adalah negatif. Kemudian bagaimana cara menggunakan kartu golongan darah? Ada alat bantu. Ini kita menggunakan tusuk gigi. Ini nanti fungsinya untuk mengaduk darah yang sudah kita teteskan di atas kartu golongan darah. Bagaimanakah cara mengaduknya? Mengaduknya tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini salah, karena apa? Nanti kartu golongan darah ini akan terkelupas. Jadi bagaimanakah mengaduknya yang benar? Mengaduknya adalah dengan dimiringkan seperti ini nanti. Ya, paham anak-anak untuk demonstrasinya? Anak-anak, sebelum kita melakukan uji golongan darah, nanti yang digunakan adalah salah satu jari tangan kita ini. Boleh jari manis, jari tengah, ataupun telunjuk. Agar darahnya nanti bisa menetes baik, sebaiknya melakukan relaksasi dulu, seperti ini. Ya, harus digenggam-genggam, terus kemudian dipijit-pijit ujung jari yang akan ditusuk. Coba dipijit-pijit biar rileks. Nah, ya. Kalau sudah, persiapkanlah alkohol swab. Nah, ini diambil satu. Nah, alkohol swab ini dibuka, kemudian diusapkan di ujung jari yang akan ditusuk. Yang tengah tadi ya, harus dia. Oke, seperti ini. Nah, setelah diusapkan seperti ini, satu tangan kanannya memegang. Nah, kemudian tusuklah perlahan-lahan tepat di bagian yang sudah dikasih alkohol swab. Nah, seperti ini caranya. Dibuka, kemudian ditusukkan perlahan-lahan, jangan terlalu cepat. Nah, sampai batas jarumnya, kemudian kita tarik, kita pijit. Dan diteteskanlah di setiap lubang yang ada di sini. Nah, seperti ini. Usahakan darahnya di sini berupa satu tetes ya, supaya nanti bisa bereaksi dengan aglutinogennya. Boleh diusap? Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah ada darahnya di sini? Masing-masing dari darah ini akan kita tetesin dengan zat yang ada di sini. Kita mulai dari yang anti regen A. Kita teteskan. Satu tetes saja. Seperti ini. Yang kedua kita teteskan anti B di lubang yang ada tulisan anti B. Seperti ini, satu tetes saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, ini anti AB. Harus diteteskan tepat di darah yang anti AB ini. Satu tetes. Kemudian kita akan melihat resusnya dengan anti D seperti ini. Kita teteskan juga satu tetes di sini. Oke. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, setelah diteteskan maka akan diaduk. Ya, mengaduknya tadi kan tidak boleh berdiri, harus dimiringkan, dan pengaduknya tidak boleh dicampur. Kalau sudah digunakan untuk mengaduk anti A, maka harus diganti ketika akan mengaduk anti B. Mengaduknya miring seperti ini. Aduk sampai tercampur rata antara zat anti A dengan darah yang ada di dalam kartu golongan darah. Seperti ini, kemudian kita ganti untuk yang anti B. Sama mengaduknya juga harus dimiringkan. Seperti ini sampai tercampur merata. Anak-anak, ini sudah kita aduk semua. Kita tunggu sebentar sebelum kita tarik sebuah kesimpulan. Kira-kira golongan darahnya Rusdi tadi yang mana? Apakah Rusdi golongan darahnya A, B, AB atau O? Terus resusnya yang mana? Apakah positif ataukah negatif? Apa sih tandanya kalau misalnya golongan darahnya Rusdi tadi A? Maka ketika kita lihat hasil campuran antara darah dengan anti A tadi akan terbentuk gumpalan atau butiran-butiran seperti pasir halus. Demikian juga kalau golongan darah itu B atau AB, maka akan ada butiran-butiran halus seperti pasir.
Loh, terus mungkin ada yang tanya, loh bukan ada golongan darah O, berarti tandanya apa? Kan itu di situ tidak ada untuk tempat anti golongan darah O. Oke, untuk golongan darah O nanti, maka dari 3 macam anti aglutinogen yang diteteskan tadi, maka di sini tidak akan terbentuk butiran-butiran pasir, tetapi semuanya adalah murni campuran darah. Nah, ini sudah mulai terlihat hasilnya. Coba Rusdi maju lagi. Pernah uji golongan darah sebelumnya? Ya, waktu uji golongan darah di puskesmas atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Di rumah sakit hasilnya apa? Golongan darah B. Golongan darah B. Berarti Rusdi sudah tahu bagaimana kok golongan darahnya B. Ketika diuji itu Rusdi melihat apa? Di bagian golongan darah B. Darah B. Terjadi Ada butiran-butiran. Silakan coba Rusdi dilihat apakah cocok antara uji yang dilakukan hari ini dengan yang dilakukan di rumah sakit. Terbukti bahwa memang Rusdianto itu golongan darahnya B. Karena apa? Di anti B ini terlihat ada gumpalan-gumpalan seperti pasir yang terlihat lebih jelas dibandingkan dengan yang lain. Bandingkan coba dengan yang A ini. Pada anti A ini tidak ada gumpalan apa-apa, seperti hanya ada darah saja. Kemudian di anti AB ini juga bukan butiran-butiran pasir yang terlihat, tapi cuma ada gumpalan darah di sebelah sini, sama yang di sini itu adalah cairannya tadi. Nah, kalau sudah diketahui bahwa golongan darahnya Rusdianto B, maka sekarang kita akan beralih pada anti RH atau resusnya. Dari hasil percobaan hari ini kita ketahui bersama bahwa Rusdianto itu golongan darahnya B, RH-nya positif. Kenapa kok positif, Bu? Iya, karena di sini terlihat butiran-butiran pasir halusnya menunjukkan bahwa Rusdianto itu golongan darahnya B, resusnya positif. Oke anak-anak, hari ini kegiatan kita untuk melakukan uji golongan darah sudah selesai. Dan ini hasilnya, salah satu contohnya adalah golongan darah miliknya Ananda Rusdianto. Disimpulkan di sini bahwa golongan darahnya Rusdianto adalah B, resusnya positif. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Untuk pertemuan minggu depan kita akan adakan lagi kegiatan yang lain yang Semua ya videonya ya. Sudah, Bu. Sudah paham? Nah, itu Sudah. adalah cara praktikum secara langsung ya, uji golongan darah secara langsung. Nah, tadi pada video itu menusuknya itu langsung dengan jarum. Nah, sebenarnya ada alat namanya Lensing device. Nah, di situ digunakan untuk uji atau menusuk jari menggunakan jarum. Jadi ada alatnya. Jadi tidak langsung dengan jarum tadi, tapi bisa dengan jarum bisa, tapi lebih amannya dengan itu. Itu. Nah, dari video tadi adakah yang bisa menyimpulkan dari video yang kalian lihat tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Siapa? Bu. Oh iya, siapa? Putri Valentina. Oke. Bagaimana kesimpulannya? Uji golongan darah, Bu. Oh, tadi itu adalah video uji golongan darah. Tadi ada berapa? Ada apa uji golongan darahnya? Golongan darah Rusdi Ada tadi dua. apa? Ada dua. Apa? AB, golongan darah ABO dan golongan darah golongan RH. Iya, RH dan golongan darah ABO. ABO. Iya. Nah, tadi Rusdi golongan darahnya apa, anak-anak? B plus. B? B. B dengan RH-nya Plus. plus itu bisa dikatakan Positif. Jadi RH-nya RH positif. Nah, sudah paham ya? Tadi dari video tadi sudah paham? Sudah. Lanjut ke sini. Nah, di sini tadi sesuai yang ada di video, golongan darah itu ada sistem ABO dan sistem resus. Nah, untuk sistem ABO itu ada golongan darah A, golongan darah B,
AB dan O. iya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, sampel darah ini jika dikasih serum anti A, dia mengalami penggumpalan di anti A, sedangkan di anti B dia tidak menggumpal. Lalu di serum AB dia menggumpal, golongan darahnya adalah A. Jika dikasih serum A dia tidak menggumpal, di serum B dia menggumpal, di anti AB dia menggumpal, golongan darahnya adalah B. ya. Jika di semua anti serum anti A, anti B dan anti AB dia semua menggumpal, golongan darahnya adalah AB. B. Lalu jika dikasih serum semua darahnya tidak menggumpal, golongan darahnya adalah O. sini. Jadi golongan darah A itu antigennya A, antibodinya anti B. Untuk golongan darah B, antigennya itu B, antibodinya itu anti A. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, ini tadi yang golongan darah sistem RH atau resus. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu resus positif dan resus negatif. Nah, di sini resus positif itu dapat dinyatakan jika dikasih antiresus dia terjadi penggumpalan. Nah, di sini yang menggumpal adalah anti A dan anti AB. Berarti dia golongannya A, RH-nya dia negatif karena di sini dikasih antiresus, dia tidak menggumpal. Iya. Sudah paham? Yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Selanjutnya ke transfusi darah. Nah, di sini transfusi darah adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang yang lain. Nah, orang yang memberikan darahnya disebut pendonor. Orang yang menerima darah disebut resipien. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mengamati video tadi, sudah paham ya tadi videonya cara-caranya ya? Ya? Sudah. Nah, sekarang kalian lakukan praktikum mandiri secara virtual lab. Kalian sudah saya minta kemarin untuk mendownload pada Play Store kalian tentang virtual lab uji golongan darah. Sudah pada download? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Sekarang saya beri waktu kalian selama 30 menit untuk melakukan praktikum mandiri dengan virtual lab. Untuk cara kerjanya kalian bisa lihat LKPD yang sudah Budian share melalui Google Classroom. Siap? Sudah siap? Sudah siap belum? Siap. Oke, siap. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Silahkan kalian kerjakan secara asinkronus. Nanti setelah kalian kerjakan, lalu kalian presentasikan. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Seperti biasa ya, seperti biasa itu ya. Selamat bekerja anak-anak.
Nah, sudah selesai ya? Sudah selesai praktikumnya? Bagaimana? Mengesihkan apa tidak? Mengerti. Asik enggak? Sedikit. Sedikit. Wah, ini. Harga pasti enggak konsentrasi ini. Sudah? Selesai? Sudah? Dah. Sudah ya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari praktikumnya tadi? Saya, Bu. Oh ya. Siapa? Via. Via Valenta. Via Valenta. Oke. Yuk, silahkan. Yang lain disimak ya. Jadi pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada pasien pertama, bila darahnya ditetesi dengan jenis serum anti A, maka darahnya akan menggumpal. Bila Sini, coba dilihat dulu. Di sini apa anti A? Jika menggumpal. Oh, di sini berarti positif. Terus? Negatif. Ya, bila ditetesi dengan serum anti B, darahnya tidak menggumpal. Negatif. Ya, lanjut. Bila ditetesi dengan anti B, darahnya menggumpal atau positif. Dan bila ditetesi dengan anti D, darahnya tidak menggumpal atau negatif. Jadi golongan darahnya adalah A dan responnya negatif. Pasien kedua, bila darahnya ditetesi dengan serum anti A, maka darahnya menggumpal. Sedangkan bila ditetesi dengan serum anti B, darahnya juga menggumpal. Ditetesi dengan anti B, darahnya menggumpal, dan bila ditetesi dengan serum anti D, darahnya tidak menggumpal. Jadi golongan darahnya adalah AB dan resusnya negatif. Pendonor 1. Bila darahnya ditetesi dengan serum anti A, darahnya tidak menggumpal atau negatif. Bila ditetesi dengan anti B, darahnya tidak menggumpal atau negatif. Bila ditetesi dengan serum anti AB, darahnya negatif atau tidak menggumpal. Dan bila ditetesi dengan serum anti D, darahnya tidak menggumpal atau negatif. Jadi golongan darahnya yaitu O dan responnya negatif. Terakhir, pendonor kedua. Bila darahnya ditetesi dengan serum anti A, maka darahnya tidak menggumpal atau negatif. Bila ditetesi dengan serum anti B, darahnya menggumpal atau positif. Bila ditetesi dengan serum anti AB, darahnya menggumpal atau positif. Dan bila ditetesi dengan serum anti D, maka darahnya menggumpal atau positif. Maka golongan darahnya tergolong B dan resusnya positif. Oke, sudah ya. Coba kalian buka hasil kalian masing-masing. Sama tidak dengan yang disampaikan oleh Mbak Via tadi? Coba dilihat dulu. Sama ya? Sama, Ya. Mana hasilnya sudah sama? Sama. Ya, berarti kesimpulannya untuk pasien 1 itu golongan darahnya adalah A dengan resus negatif. Ya. Untuk pasien 2 golongan darahnya AB dengan resus negatif. Lalu untuk pendonor 1 itu golongan darahnya O dengan resus negatif. Lalu pendonor 2 golongan darahnya B dengan resus positif. Iya, selanjutnya untuk pertanyaan di sini ada 10 pertanyaan pada Google Classroom. Pada yang sudah kalian download kemarin. Virtual lab-nya. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, sebutkan nama. Juwita Amanda. Oh iya, Juwita. Ya, Juwita. Golongan darah apa yang dimiliki pasien 1? A. A dengan resus Negatif. ya, A dengan resus
negatif. Selanjutnya nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Siapa ya? Via. Via. Oh, Via. Ya, Via. Apa golongan darah Golongan pasien 2? darahnya AB dengan resus negatif. Ya, AB dengan resus negatif. Ya, Via lagi. Siapa lagi nomor 3? Hilda. Oke. Siapa? Himatul Hilda. Himatul Hilda. Ayo, Ndok. Ya, nomor 3 apa? Jawabannya O dengan resus negatif. Ya, pintar. Oh, dengan resus negatif. Selanjutnya soal nomor 4 siapa? Saya Siapa? Dika? Dika Oktavia. Ya, apa isinya nomor 4? Pendonor 2? Kurang jelas, Dika. Apa, Nduk? B dengan resus positif. Ya, B dengan resus positif, betul. Soal nomor 5, ayo siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Himatul. Ya, Himatul lagi. Wah, aktif ini Himatul. Ayo, apa isinya? Dapatkah pendonor 1 memberikan darahnya ke pasien 1? Golongan darah O disebut universal, tidak memiliki antinogen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan ke semua golongan darah. Iya, pinter. Jadi golongan darah O itu termasuk golongan darah universal. Jadi dapat ditransfusikan ke semua jenis golongan darah. Oke, betul. Hima, bagus. Selanjutnya nomor 6. Siapa? Yang lain? Siapa? Siapa ini? Vina? Rosa Ya, siapa? Putri Valentina, Bu. Oh ya, Putri Valentina. Apa isinya, Dok, nomor 6, Dok? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Karena pendonor 2 memiliki golongan darah B dengan resus positif yang hanya cocok dengan golongan darah B resus positif dan AB resus positif. Iya, pinter. Selanjutnya, nomor 7. Golongan darah apa yang bisa memberikan darahnya untuk pasien 1? Saya, Bu. Via. Oh iya, Pramudia. Iya. Gantian ya. Ya Allah. Iya, Pramudia. Tadi mana ya? Dia nyebut nama. Saya. Ya, Pramudia. 7 golongan darah A dan O. Iya, golongan darah A, resusnya negatif dengan O, resus negatif. Dan O. Nomor 8. 8 siapa yang mau menjawab? Saya. Iya. Mela, ya. Mela. Mela, apa isinya? Golongan darah AB. Golongan darah AB negatif sama. Golongan darah A resusnya negatif. ya. Golongan darah B resusnya negatif. Bagus. Golongan darah O resusnya negatif. Ya. Oke, lanjut nomor 9. Siapa tadi, Via? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi ya? Via. Ya, Via. Wes, Via lagi. Nggak apa-apa, ayo, Via. Nomor Golongan 9. darahnya O dengan resus positif, O Ya. dengan resus negatif, Ya. A dengan resus positif, A dengan resus negatif, B dengan resus positif, B dengan resus negatif.
AB dengan resus positif, AB dengan resus negatif, atau semua golongan darah. Iya, betul. Jadi golongan darah pendonor 1 itu dapat memberikan ke semua golongan darah ya. Ke semua golongan darah. Nomor 10, siapa lagi? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan nama. Fitria. Oke, Fitria. Arlin. Golongan darah B dengan resus positif dan AB dengan resus positif. Ya, bagus. Sudah dikerjakan semua ya. Nah, pinter semua berarti muridnya Budian ini. Oke, nah sekarang kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi golongan darah itu, coba kalian dulu siapa yang bisa menyimpulkan golongan darah itu ada apa saja, tipenya, jenisnya? Siapa yang bisa? Tadi ada 2 tadi. Yang stop ngomong siapa? Ada 2 ya, Via. Golongan darah Ada 2, AOB dan RH atau resus. Ada golongan darah sistem ABO dan golongan darah sistem resus. Kalau golongan darah ABO itu ada golongan darah A, B, AB dan O. Sedangkan golongan darah resus itu ada 2, golongan darah resus positif dan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah silahkan kalian buat laporan dari hasil praktikum yang kalian lakukan hari ini sesuai dengan petunjuk pada LKPD ya. Saya tunggu sampai pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak. Tidak. Ya, oke, sekarang oh iya, kemudian jangan lupa kalian mengisi link evaluasi yang nanti Budian kirim melalui WhatsApp kalian ya, di WhatsApp grup ya. Jangan lupa dikerjakan. Ayo Mas Arga, sekarang ditutup dengan doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sering-sering cuci tangan. Kalau pergi pakai masker. Ya, terima kasih.